Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Farsandia dari kelas 5C. Saya ingin menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk menjadi nabi. Nabi Ilyas ditugaskan untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaannya yang menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala tersebut terletak di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbak. Nabi Ilyas sering mengajak kaumnya untuk kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124 sampai 126. Mendengar perkataan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel marah dan membentak. "Hai Ilyas, berani sekali engkau berkata kepada kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan mengejek dan mengatai Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersengkongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa pindah ke tempat satu dan ke tempat lainnya untuk menghilangkan jejaknya dan agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di rumah keluarga yang baik hati. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota di keluarga itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Agar itu, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas membuat Nabi Ilyas tertarik mengikuti ajaran Nabi Ilyas tersebut. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas yang menyembuhkan penyakitnya dalam pertolongan Allah SWT, membuat Nabi Ilyas ingin mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan juga beribadah kepada Allah SWT. Sejak saat itu, Nabi Ilyas mempunyai teman untuk berdakwah. Setelah 3 tahun kaum Bani Israel mengusir Nabi Ilyas, kaum Bani Israel diazab oleh Allah. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat tersiksa karena kelaparan dan kehausan. Kematian pun menjadi pemandangan mereka sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tumbuhan dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan itu terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan. Akhirnya beberapa warga berkumpul dan membicarakan masalah mereka. Salah satu dari kaum Bani Israel berkata, "Kita sudah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, tetapi kita malah mengusir dia. Dan sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Ucap salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Nabi Ilyas
untuk meminta kepada Allah untuk tidak mengazab kita dan bertaubat kepada Allah. Usul salah satu kaum Bani Israel. Dan saat itu kaum Bani Israel berbondong-bondong untuk mencari Nabi Ilyas yang sudah ditemani dakwanya oleh Nabi Ilyasa. Mereka berharap Nabi Ilyas bisa membantu mereka dari penderitaan mereka yang 3 tahun tersebut. Setelah mencari pencarian yang cukup lama, akhirnya mereka menemui Nabi Ilyas. Mereka meminta tolong kepada Nabi Ilyas untuk membantu mereka dari kemarau yang panjang tersebut. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas untuk beriman kepada Allah dan juga menaati perintahnya. Kemudian pun mereka menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan bersama-sama. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah SWT. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas pun luluh karena tidak tega melihat kaum Bani Israel yang menderita tersebut. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel diberi rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang dan binatang dapat menggunakan air secukupnya. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tetapi beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali menyembah berhala tersebut. Dan Nabi Ilyas memohon kepada Allah untuk menurunkan azabnya kembali. Bani Israel pun kembali sengsara dan menderita. Sekian cerita dari saya, Kesha Faras Anindya. Semoga bermanfaat.